Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 20 April ya di 2023 guys. Dan tidak bosan-bosannya ya kita ucapkan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang melakukan mudik, khususnya buat teman-teman semua yang ada di luar provinsi ya, yang menuju ke kampung halamannya. Kami ingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan raya guys. Apalagi di saat mudik kayak gini ya, keadaan lalu lintas sangat padat sekali dan butuh konsentrasi tinggi. Dan jangan dipaksakan ya di tengah perjalanan jika kalian memang sedang merasa kelelahan. Intinya tidak usah buru-buru guys di perjalanan, santai aja nikmati perjalanannya. Yang penting adalah tujuannya sampai dengan selamat guys. Oke, dan tidak lupa ya kami ingatkan untuk selalu dan tetap ya mematuhi protokol kesehatan meskipun lagi mudik guys ya, dimanapun kalian berada, apalagi di tempat-tempat keramaian seperti saat ini guys. Oke, kita langsung saja ya menuju ke update dari Global Crypto Market Cap. Seperti yang terlihat untuk data dari Core Market Cap di sini ya, mengalami penurunan yang cukup lumayan di 4,64% ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di 5,32% ya, dan sempat menembus beberapa titik support yang bisa dibilang adalah support kuat ya. Nanti kita akan coba cek lebih lengkapnya di grafik. Dan untuk Ethereum juga mengalami penurunan yang lebih parah ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin sebanyak 7,26% guys. Kemudian untuk BNB turunnya di 5%. Kemudian untuk SRP 6% ya, Cardano 5%, Dogecoin 2%, Polygon di 7%, Solana lebih parah ya di 8%, bahkan untuk Litecoin ini turunnya di 11% guys. Wow. Dan untuk Avalanche ini juga mengalami tekanan jual yang cukup besar ya di 10,19% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan harga dari altcoin berbanding lurus dengan perubahan yang ada di Bitcoin guys, dan perubahannya rata-rata antara 3 sampai 7% guys. Ini lumayan banget ya untuk hari ini guys. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Dan di sini saya sudah memberi atau menandai ya untuk titik-titik support yang bisa kalian pakai atau kalian bisa ambil ya untuk DCA guys. Karena meskipun hari ini untuk Bitcoin mengalami penurunan, kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya ini adalah perilaku alami dari pergerakan grafik ini guys. Dan menurut saya pribadi juga ini harus terjadi guys untuk memulai bull run berikutnya ya. Dan terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin memang cukup buruk, di mana penurunannya cukup tajam sekali ya, dengan close candle-nya di harga sekitaran 28.600 guys, dan sudah menembus di harga 28.000 yang merupakan titik support yang sangat kuat ya. Dan untuk titik DCA kalian bisa ambil di harga sekitar 28.000 dan juga di 27.000 ya buat teman-teman semua yang mungkin sangat konservatif ya untuk mengambil posisi buy. Dan untuk sementara kalau menurut saya pribadi masih ada kemungkinan ya untuk turun lebih lanjut lagi, karena kalau kita melihat secara historis ya, harusnya untuk Bitcoin ini masih bisa turun lebih dalam lagi, kemudian akan mencoba retest di harga 27.000, tepatnya di sekitaran harga 26.600 guys atau 26.500. Dan untuk target yang paling jauh harusnya mencoba retest di harga sekitar 25.000 guys. Dan menurut saya penurunan ini sebenarnya wajar-wajar saja ya sebelum lanjut untuk bull run berikutnya. Jadi kita tunggu aja nanti update dari pergerakan Bitcoin ini seperti apa guys. Meskipun demikian ya, kita juga mencari tahu kenapa Bitcoin ini turun ya, dan kita tidak usah berspekulasi yang aneh-aneh. Kita lihat aja beberapa informasi yang kita lansir ya. Pertama dari Finbolt, dan di sini diinformasikan bahwa Bitcoin mengalami penurunan atau crash ya, ataupun koreksi yang dalam guys di tengah adanya rentetan likuidasi guys. Jadi Bitcoin mengalami penurunan nilai yang signifikan pada hari Rabu sekitar 19 April ya, dan seiring dengan terjadinya koreksi yang dalam di pasar guys. Michael van de Poppe yang merupakan seorang analis kripto terkemuka ya, mencatat bahwa aset digital andalanya tidak dapat bertahan di harga $29.700 sampai di $29.800, dan kemudian harganya pun anjlok guys, menyebabkan serangkaian likuidasi. Jadi harga Bitcoin saat ini sebesar $29.264 ya pada saat artikel ini ditulis, menunjukkan penurunan sebesar 3,54% pada hari ini ya, dan lebih parah kalau kita lihat pada hari besoknya, yaitu hari sekarang tanggal 20 ini ya,
dan penurunannya sudah 4% lebih ya. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 566 miliar dolar guys. Penurunan ini telah menyebabkan kerugian lebih dari 17 miliar dolar ya hanya dalam beberapa jam saja guys. Van de Poel telah mengikuti pergerakan dari Bitcoin ini dengan seksama tentunya ya, dan telah menyatakan kekhawatirannya guys tentang ketidakmampuan mata uang kripto ini untuk mempertahankan nilai saat ini guys. Menurutnya, penurunan baru-baru ini adalah hasil dari koreksi pasar dan situasinya tidak mungkin berubah dalam jangka pendek ini. Penurunan nilai Bitcoin tidak luput dari perhatian para investor ya, dan banyak dari mereka itu yang terkejut guys dengan penurunan yang terjadi tiba-tiba kemarin ini, dan faktor likuidasi ini telah menjadi faktor penting dalam penurunan ini guys, dengan banyaknya para pedagang terpaksa menjual aset mereka untuk menutupi kerugiannya. Jadi pakar trading mengidentifikasi ada dua level penting yang perlu ditembus Bitcoin dalam beberapa hari mendatang guys, dan menurutnya menembus level di 29.300 dolar dapat memicu posisi short untuk dilikuidasi guys, yang akan menghasilkan kenaikan harga yang signifikan tentunya. Sebaliknya, gagal menembus level ini dapat menyebabkan tekanan turun lebih lanjut pada harga Bitcoin. Van de Poel juga menyoroti ya bahwa menembus level di 29.700 dolar sangat penting bagi Bitcoin untuk kembali ke kisaran sebelumnya guys, dan level ini memiliki titik resisten yang signifikan dan menembusnya akan menandakan kembalinya momentum bullish. Meskipun koreksi pasar saat ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, Van de Poel tetap optimis ya dengan prospek jangka panjang pasar mata uang kripto, dan ia percaya bahwa pasar sedang mengalami koreksi yang sehat guys, dan penurunan saat ini merupakan kesempatan bagi investor untuk mengakumulasi lebih banyak mata uang kripto dengan harga yang lebih murah tentunya. Menembus angka di 1,25 triliun dolar mirip dengan Bitcoin yang mendaki melalui level di 6.000 dolar guys, yang merupakan tonggak penting bagi mata uang kripto di masa lalu. Memang ya, analis pasar percaya bahwa menembus level resistensi ini mungkin terjadi yang dapat memicu rally bantuan pasar bearish yang dapat mendorong total kapitalisasi pasar menjadi 1,65 triliun dolar, yang mewakili peningkatan 30% dalam skenario terbaik, dan kapitalisasi pasar dapat mencapai 2,1 sampai 2,2 triliun dolar yang mewakili peningkatan sebanyak 80% guys. Ini keren banget ya. Selain itu ya, kita lansir juga dari Instagram dari pernyataan helloinvestasi.id ya, dan di sini diinformasikan bahwa menjelang liburan untuk Idul Fitri di 2023 ini guys, pasar kripto anjlok ya, khususnya untuk Bitcoin, dan ini adalah beberapa penyebab yang disampaikan oleh Hello Investasi ini guys. Pasar kripto justru mengalami koreksi 5% dalam 24 jam terakhir hari ini ya, dan Bitcoin terjun hingga 4,8% guys, menjadi diperdagangkan di level harga 28.881 dolar ya. Dan sementara itu Ethereum lebih parah guys dengan penurunannya di 7,5% ya, bahkan kalau kita lihat tadi ini lebih parah guys, sekitar 8%-an ya, dengan berada di level sekitar 1.940 dolar per Ethereum. Dilansir dari berbagai sumber ya, beberapa kemungkinan penyebab koreksi pasar ini ya, seperti Bitcoin yang gagal mengonfirmasi pasar bullish baru di atas level 30.000, yaitu data inflasi Inggris yang masih di atas 10% guys, dan ketidakpastian regulasi kripto di Amerika Serikat hingga ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat. Sehari setelah kembali di atas harga 30.000 ya, Bitcoin ini gagal mempertahankan level kunci psikologisnya ini guys, dan ini membuat beberapa investor khawatir koreksi lebih lanjut, di mana analis kripto Twitter seperti akun @52KSKEW menunjukkan 16.000 Bitcoin telah dijual guys, atau sell order ya, sebanyak 467 juta dolar dipasang di harga saat ini di Binance. Kemudian untuk Bitcoin spot CVDS sebanyak 16.000 Bitcoin sold di market ya dari Binance Spot. Kemudian juga ada Spot Exchange juga sama ya, mengalami penjualan guys. Peningkatan sell order ini ya di Binance juga diduga tidak terlepas karena SEC ingin memperketat aturan Central Exchange-nya, dan menurut CEO dari The Thai, Joshua Frank, ini membuat volume DEX melonjak guys, meskipun mencatat DeFi baru menyumbang 5% dari kapitalisasi pasar dari kripto ini ya secara keseluruhan. Terlepas dari kekhawatiran krisis perbankan dan juga harapan dovish, ketua The Fed yaitu Jerome Powell terlihat masih menunjukkan komitmennya ya untuk menargetkan penurunan inflasi di angka 2%. Karena itu, The Fed diprediksi masih akan menaikkan suku bunga pada pertemuan di tanggal 3 Mei nanti ya, 2023.
Dan kalau menurut isu yang beredar, kemudian akan naikkan lagi di 25 basis point guys. Adapun pertemuan ini ya juga menjadi tanggal penting bagi investor kripto ya, karena sektor ini masih berkorelasi dengan Dow Jones dan juga S&P 500 ya. Dan sementara itu beberapa investor juga memprediksi bahwa penurunan ini ada kaitannya karena menuju Lebaran Idul Fitri ya di 2023 ini, di mana umat muslim akan melakukan take profit guys. Jadi banyak ya sebabnya kenapa beberapa jam terakhir ini Bitcoin ini mengalami penurunan ya, dan tidak hanya di Bitcoin aja, di altcoin pun juga mengalami tekanan jual yang cukup lumayan, dan bisa saja ya ini efek dari persiapan untuk Idul Fitri ya, di mana para investor atau orang-orang ini sedang mengambil take profit untuk mempersiapkan Idul Fitri ya bagi umat muslim, dan juga banyaknya ketidakpastian untuk keadaan ekonomi secara global juga ya. Oke, kita akan nantikan nanti perkembangan seperti apa ya dari perkembangan harga Bitcoin ini. Nanti kita akan update lagi ya. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru ya. Dan di sini diinformasikan bahwa berita dari negara-negara BRICS ya, di mana untuk Rusia ini akan segera mengembangkan institusi khusus untuk menambang dan mengirimkan mata uang kripto lintas batas guys. Nah ini menarik ya. Jadi di tengah-tengah semakin menonjolnya negara-negara BRICS, Rusia dilaporkan sedang mengembangkan institusi khusus untuk menambang dan mentransfer kripto lintas batas. Secara khusus, negara ini telah menyatakan niatnya ya untuk membuat organisasi khusus, dan nantinya lembaga ini akan memanfaatkan aset digital untuk tujuan transaksi bisnis internasional. Bank sentral negara tersebut sedang bekerja mengembangkan rancangan undang-undang untuk memungkinkan kripto digunakan untuk perdagangan internasional. Sebaliknya, perkembangan ini mengikuti pemisahan ekonomi Rusia dari Barat yang semakin meningkat akibat invasi Ukraina kemarin. Rusia membentuk institusi untuk penambangan kripto meskipun pihak berwenang Rusia telah menjelaskan sikap mereka ya terhadap kripto di negara tersebut, dan penggunaan aset secara internasional telah menjadi layak. Secara khusus, negara ini sedang bekerja keras ya mengembangkan mekanisme untuk menggunakan aset untuk tujuan perdagangan internasional. Sekarang telah dilaporkan ya bahwa Rusia sedang mengembangkan institusi khusus untuk menambang dan mentransfer kripto secara internasional. Selain itu, Kepala Bank of Rusia yaitu Elvira Nabiullina mengatakan hal yang sama ya saat berbicara di hadapan Majelis Federal Rusia seperti yang sudah kita sampaikan di berita kemarin. Kami berpegang pada posisi yang sama ya bahwa di dalam negeri mata uang kripto tidak boleh digunakan, kata Nabiullina. Sedangkan untuk pembayaran luar negeri, kami berasumsi bahwa ini dimungkinkan dalam bentuk percobaan dengan memperhatikan undang-undang yang akan datang guys. Dan yang penting ya, lembaga yang sedang berkembang akan melakukan penambangan mata uang kripto serta pengaturan pembayaran dengan entitas asing. Dan selain itu, Wakil Ketua Bank Sentral yaitu Alexei Gusnov membahas tentang institusi yang sedang berkembang dan siapa saja yang dapat terlibat. Sebuah analisis akan dilakukan untuk mengetahui jenis organisasi seperti apa yang dapat dibentuk. Untuk saat ini hanya ada diskusi dengan pemerintah sehingga lingkup aktivitas mereka dipahami dan bank mana yang mereka layani, serta beberapa banyak mereka dapat berinteraksi dengan perwakilan, kata Gusnov. Jadi kita tunggu aja langkah-langkah yang akan diambil oleh Rusia ini guys, apalagi dengan rencana untuk mengembangkan institusi khusus ya untuk menambang dan juga mengirimkan mata uang kripto lintas batas. Ini akan sangat keren banget, dan tentu saja ini akan membuat adopsi kripto kedepannya ini akan semakin luas ya, khususnya di dunia internasional guys. Ini keren banget. Dan kita lanjut dengan informasi berikutnya ya dari Coinbase, dan kita lansir dari Blockworks di mana Coinbase ini akan berekspansi guys ke kawasan Bermuda dan akan mengincar Abu Dhabi dan turunannya guys. Nah ini menarik ya. Jadi ekspansi internasional Coinbase semakin cepat ya seiring dengan meningkatnya tekanan regulasi dari Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan keterangan dari Brian Armstrong ya, yang dikutip mengatakan dalam KTT Global Innovate Finance hari Selasa kemarin. Selain ekspansinya di Bermuda, Coinbase juga mengumumkan rencana untuk mendorong operasi di Abu Dhabi sebagai bagian dari rencana Go Broad and Go Deep yang dirancang untuk mendiversifikasi penawaran. Coinbase juga bergerak maju dengan pengembangan di Brasil dan Kanada. Coinbase memilih untuk menjadi perusahaan publik di Amerika Serikat karena kami percaya Amerika Serikat akan dilayani dengan baik dengan merangkul inovasi fundamental ini. Tetapi kami juga fokus ya pada pasar internasional.
Banyak di antaranya yang bergerak maju dengan strategi untuk menjadi hub kripto, kata bursa di blognya tersebut. Kami ingin melihat Amerika Serikat mengambil pendekatan yang sama, tetapi pendekatan regulasi demi menegakkan di Amerika Serikat malah mengarah pada tren yang mengecewakan untuk pengembangan kripto di Amerika Serikat. Coinbase tidak segera menanggapi ya permintaan komentar dari blog Wars ini guys. Tapi seenggaknya rencana dari Coinbase ini ya membuktikan bahwa Coinbase ini sangat serius jika keadaan ekonomi di Amerika Serikat tidak segera membaik dan juga regulasi untuk kripto ini tidak menguntungkan ya di Amerika Serikat, maka Coinbase ini akan dengan senang hati untuk segera pergi dari Amerika Serikat dan kemungkinan kalau menurut dari artikel ini ya akan bermarkas di kawasan Bermuda guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya. Dan kita menuju ke informasi terakhir. Anggap saja ini sebagai intermezzo ya. Dan masih berhubungan dengan project Bitget dengan koinnya Bryce. Dimana kalau kita lihat sini untuk update di Twitternya ya, diinformasikan sekitar 22 jam yang lalu bahwa untuk Bitget Exchange ini sudah melisting untuk project pertama yang dibangun di jaringan BRC20 guys. Jadi Bitget ini mempunyai jaringannya sendiri ya, yaitu di BRC20. Ini seperti halnya untuk Ethereum di ERC20, kemudian kalau di BNB itu di BEP20 guys. Dan project yang sudah di listing tersebut adalah Bryce Paradise. Dan project ini merupakan salah satu project ya dari project yang dikembangkan oleh Bitget itu sendiri ya kalau nggak salah. Kalian bisa cek lagi untuk lebih lengkapnya di sini ya. Kemudian sekitar tanggal 18 April kemarin ya, ini berhubungan dengan project Bitget Ventures di mana nanti kita kemungkinan di dalamnya bisa ikut serta ya untuk menjadi salah satu investor dalam project ventures dari Bitget ini guys. Dan untuk peluncuran dari Bitget Ventures ini akan live di tanggal 21 April 2023 guys. Nah ini keren ya tentunya. Untuk informasi lebih lengkapnya ini masih belum banyak ya yang di-share. Jadi di sini cuma diinformasikan aja untuk peluncuran dari project Bitget Ventures ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti pada tanggal 21 April untuk kriteria seperti apa, kemudian mekanisme seperti apa untuk bisa ikutan ataupun berpartisipasi di Bitget Venture ini. Nanti kita akan update ya buat teman-teman semua. Jadi sementara itu dulu guys untuk informasi hari ini ya. Nanti kita akan coba lagi mencari informasi yang update dan juga tentu saja menarik ya, yang berhubungan dengan kripto guys. Dan kami tetap selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan teman-teman pun juga bisa menyampaikan pendapatnya di kolom komentar ini juga ya. Mungkin tentang konten kita ataupun informasi-informasi yang kita sampaikan. Kita sangat terbuka ya. Dan kita pun juga bisa ngobrol banyak nanti di kolom komentar ya. Baik tentang info yang kita sampaikan ataupun beberapa info ataupun berita ekonomi yang sedang berkembang saat ini guys. Dan yang paling penting, kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.